Perkenalkan, nama saya Lia Nurul Alfiati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Kata pra pada kata pendidikan mengandung arti sebelum. Sekolah dasar atau SD menurut Waini Rashid merupakan satuan atau unit lembaga sosial atau social institution yang diberi amanah atau tugas khusus oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematik. Secara teknis operasional, pendidikan sekolah dasar dapat diartikan sebagai proses pembimbing, mengajar, dan melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan dasar dalam aspek intelektual, sosial, dan personal yang diintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pengembangnya. Taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah, merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini 4-6 tahun. Karena ini, pendidikan anak usia dini diartikan sebagai suatu upaya pembinaan atau ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai pada usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tujuan dan fungsi pendidikan prasekolah. Pertumbuhan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang seimbang, sebagai dasar pembentukan pribadi yang utuh. Dalam konteks pendidikan prasekolah, sesungguhnya tujuan pendidikan ini adalah memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif dan maksimal. Sonawat dan Gorky menjelaskan bahwa sasaran pendidikan prasekolah mencakup dorongan pengembangan emosi, sosial, fisik, kreatif, dan intelektual anak. Dalam konteks ini, anak memperoleh peluang untuk bermain, mengembangkan sikap positif menuju diri dan orang lain, dan pengembangan dipercaya dan harga diri. Marisol menjelaskan bahwa beberapa sasaran pendidikan prasekolah yaitu ada yang pertama, mendukung dan mengembangkan kemampuan bawaan anak melalui pembelajaran. Yang kedua, mengantarkan pada tingkat kesehatan prima, sosial, ekonomi, dan pelayanan akademik terhadap anak dan keluarga. Yang ketiga, mendapatkan solusi atas tekanan masalah sosial. Yang keempat, memajukan kemampuan melek huruf dan matematika sejak dini. Yang kelima, mempersiapkan anak untuk membaca. Tujuan pendidikan prasekolah adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya tidak berlebihan kiranya bila mempertanyakan apakah perlu dimasukkan pertumbuhan anak-anak ke pendidikan prasekolah sebelum mereka memasuki sekolah dasar, dan apakah manfaatnya bagi anak-anak pada usia tersebut. Untuk melihat perlu manfaat pendidikan prasekolah ini, maka bisa melihat tujuan profil mendirikan taman kanak-kanak, yaitu yang pertama, mendirikan pendidikan yang lengkap kepada anak-anak usia 3-6 tahun sesuai pengembangannya yang wajar karena pendidikan di rumah tidak mencukupi. Yang kedua, memberikan pertolongan dan bimbingan kepada para ibu dalam mendidik anak.
Yang ketiga, mendidik anak dan menyiapkan para calon ibu dalam teori dan praktek untuk menjadi pendidik dan tugasnya sebagai ibu di kemudian hari. Sedangkan fungsi pendidikan di sekolah dasar yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kehidupan, harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia dengan tidak melupakan berakhlak mulia dan berbudi luhur. Semenjak ditetapkannya wajib belajar 9 tahun, fungsi sekolah dasar tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi terminal, melainkan fungsi tradisional. Artinya, bagi setiap anak sekolah yang berumur 6 sampai 13 tahun yang menamatkan pendidikan di SD bukanlah merupakan tahap akhir pendidikan formal, melainkan sebagai tujuan antara, karena setelah ini semua pihak harus membantu mereka untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya yaitu SMA atau sederajat. Pada masa ini, anak berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Sementara itu, beberapa hal dari pengembangan tersebut berhubungan dengan kematangan. Kemampuan anak berjalan, berbicara, berpikir dengan penalaran dipengaruhi oleh kematangan seseorang. Namun, juga dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya. Pendidikan dimulai dari sejak awal kehidupan anak. Orang tua melatih atau mengajar anak berbicara dan berjalan. Mereka mengajar anak dalam hal keterampilan, mengurus diri, sopan santun, nilai-nilai, dan mengenai berbagai objek di sekitarnya. Orang tua dan anggota keluarga lain menjadi guru pertama bagi anak-anak. Mereka menstimulasi perkembangan fisik dan mental anak. Umumnya pada orang tua tidak pernah belajar bagaimana mengajar anak mereka sebelumnya. Mereka secara spontan berhubungan dengan berkomunikasi dengan anak. Keterampilan mengajar dan melatih anak tumbuh dengan sendirinya. Selama mereka bersama anak dari hari ke hari, waktu ke waktu. Walaupun sifat informal, peran orang tua sangat menentukan dalam pengembangan anak. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa meletakkan dasar perta dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan agar anak bertumbuh dan berkembang tercapai secara optimal. Upaya pengembangan tersebut harus dilakukan melalui kegiatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, karena inilah menjadi konsep dasar pendidikan prasekolah. Dengan bermain, anak memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, mengekspresikan perasaan, berkreasi, belajar secara menyenangkan. Selain itu, bermain membantu anak mengenal dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perkembangan anak prasekolah dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, perkembangan jasmani, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan emosi dan sosial. Menurut Undang-Undang 1945, pengertian pendidikan sekolah dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, mencintai, dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun, serta mampu menyelesaikan permasalahannya di lingkungannya. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Di sekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai ke semua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah,
Akan tetapi, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, di luar sekolah pun sama saja. Itu merupakan suatu pembelajaran. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peranan orang tua, guru, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang tenaga kependidikan terdapat dua ketentuan umum, yaitu dapat dijadikan acuan dalam mengkaji peranan guru dalam pendidikan dasar, yaitu sebagai tenaga pendidikan dan sebagai tenaga pendidik. Sebagai tenaga pendidik, seorang guru sekolah dasar harus mampu berperan sebagai pembimbing dan pengajar. Sedangkan peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar, dalam rangka penuntasan wajib belajar pada sekolah dasar, peran orang tua yang utama tentunya memasukkan anaknya yang berusia 6 tahun ke sekolah dasar. Peran orang tua lainnya yaitu membantu penyelenggaraan pendidikan dengan cara bergabung dalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3 yang dibentuk oleh sekolah dengan anggota dan pengurus para orang tua siswa. Sedangkan peran masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar, peran serta masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar sangat besar. Dalam bab 13 pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 terdapat sistem pendidikan nasional berbunyi, masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan untuk seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Masyarakat sebagai mitra pemerintah adalah pihak yang bekerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan. Sebagai mitra, masyarakat harus mengikuti aturan yang sama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pendidikan, masyarakat juga berperan sebagai donatur bagi berlangsungnya satuan-satuan pendidikan tertentu. Tentunya pengelolaan satuan pendidikan harus bekerja sama dengan masyarakat, terutama pengusaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber dana dalam rangka memperluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Peran masyarakat yang tidak kalah penting lagi adalah mengidentifikasi anak usia SD yang belum disekolahkan. Itu tadi adalah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.